Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Yulianti Fadila, seorang mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan akuntansi dengan NIM 29021500050. Dan kali ini saya akan membahas tentang budaya dan etika bisnis. Dan tahukah teman-teman, ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa budaya mempengaruhi cara hidup seseorang karena budaya itu terbentuk seiring dengan proses dari perjalanan waktu yang panjang. Maka budaya yang baik adalah budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, dan sebaliknya budaya yang rendah adalah budaya yang mengesampingkan nilai-nilai etika dalam penerapannya. Masyarakat yang berbudaya tinggi pun memiliki prinsip menghargai karya dari para leluhurnya, serta mempertahankan itu dalam tata kehidupan di saat sekarang. Nah, setelah mengetahui hal itu, sebelumnya nih, teman-teman sudah tahu belum tentang apa itu budaya? Untuk lebih jelasnya, berikut kita bahas tentang definisi budaya. Budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Suatu budaya yang dipakai dan diterapkan dalam kehidupan selama periode waktu yang lama akan mempengaruhi pola pembentukan diri suatu masyarakat, seperti kebiasaan rajin bekerja, dan kebiasaan itu berpengaruh secara jangka panjang, yaitu pada semangat rajin bekerja yang terus terjadi hingga usia senja. Begitu pula sebaliknya. Jika sudah terbiasa malas dan tidak suka bekerja, maka itu juga akan terbawa hingga pada saat menjadi kakek nenek. Nah, oleh karena itu teman-teman, suatu budaya bukan tidak mungkin untuk dirubah, asalkan ada keinginan dan semangat kuat untuk melakukan perubahan itu. Dan yang mampu mengubahnya atau yang mampu untuk merubahnya hanyalah manusia itu sendiri. Sebagaimana kata pepatah, daripada 1000 kali orang mengingatkan, lebih baik sekali diri sendiri yang mengingatkan. Artinya, keinginan kuat dari diri sendiri akan mampu mengubah dan membangun budaya yang salah menjadi budaya yang baik dan benar. Selanjutnya adalah budaya dan etika bisnis. Secara konsep, ada hubungan kuat antara budaya dan etika bisnis. Masyarakat yang berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami tentang etika. Namun, masyarakat dengan budaya rendah cenderung pemahaman etikanya menjadi kurang. Kepemilikan budaya bersumber dari keinginan untuk menjunjung tinggi apa yang telah diwariskan oleh para leluhur mereka tentang aturan-aturan dan hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai sebuah warisan kebanggaan secara turun-temurun. Berikutnya adalah definisi budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu kebiasaan yang telah berlangsung lama dan dipakai dan diterapkan dalam kehidupan aktivitas kerja sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas kerja para karyawan dan manajer perusahaan. Menurut Jones, pada tahun 2001, kultur organisasi sebagai sekumpulan nilai dan norma hasil berbagi yang mengendalikan interaksi anggota organisasi satu sama lain dan dengan orang di luar organisasi. Lalu, pengaruh budaya dalam mendorong pembentukan manajemen kinerja. Pengaruh budaya dalam mendorong pembentukan manajemen kinerja rasa sangat sering didiskusikan terutama oleh para manajer di lembaga perusahaan. Dari berbagai literatur yang diperoleh, dijelaskan bahwa jika suatu organisasi menerapkan budaya kuat, maka itu akan mendorong terjadinya peningkatan keefektifan pada organisasi tersebut. Menurut Stephen Robbins, budaya yang kuat dicirikan oleh nilai inti dari organisasi yang dianut dengan kuat, diatur dengan baik, dan dirasakan bersama-sama secara luas. Contoh jelasnya yaitu ada di salah satu perusahaan yang dimiliki oleh orang India. Masyarakat India sudah lama dikenal akan hubungan kekerabatan mereka sesama anggota keluarga sangat kuat. Sehingga kita sering kali menemui tentang family business di masyarakat India. Artinya mereka mendirikan dan melakukan perekrutan tenaga kerja yang berasal dari garis keturunan mereka sendiri, khususnya para anggota keluarga. Sebuah budaya organisasi tidak dengan sendirinya terbentuk. Namun semua itu melalui proses yang panjang.
yaitu menyangkut dengan berbagai interaksi yang terjadi di lingkungan tersebut. Ejersen mengatakan budaya organisasi merupakan hasil dari interaksi antara satu, bias dan asumsi para pendirinya. Yang kedua, apa yang dipelajari oleh para anggota pertama organisasi, yang dipekerjakan oleh para pendiri dari pengalaman mereka sendiri. Budaya organisasi merupakan hasil dari proses pembentukan perilaku serta dipengaruhi oleh konsep dan model struktural yang diterapkan. Para karyawan juga dipengaruhi oleh sikap para pimpinannya. Perilaku seorang pemimpin menjadi contoh bagi para bawahannya, terutama kemampuan pemimpin dalam membangun serta memperlihatkan sikap dan karakternya. Sehingga jika kita mempertanyakan apakah dengan budaya organisasi yang dibangun dan dikonsep dengan maksimal akan mampu memberi pengaruh pada pembentukan suatu manajemen kinerja perusahaan yang diinginkan, maka jawabannya adalah sangat jelas. Karena jika suatu organisasi menekankan budaya kedisiplinan dan kerja keras, dengan begitu juga para pihak manajer akan mengakomodasi setiap prestasi karyawan dengan penghargaan dalam bentuk finansial atau bonus. Maka otomatis karyawan akan bekerja secara lebih maksimal. Selanjutnya, budaya perusahaan. Setiap perusahaan memiliki perbedaan corporate culture yang berbeda antara satu dengan perusahaan lainnya. Dan perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai perbedaan seperti gaya kepemimpinan, lokasi keberadaan perusahaan, latar belakang karyawan, model manajemen yang diterapkan, dan lain sebagainya. Ada 7 karakteristik utama yang secara keseluruhan menggambarkan budaya perusahaan. Yang pertama, inovasi dan pengembalian resiko, yaitu perusahaan yang memiliki budaya ini biasanya sangat mendukung pegawainya untuk senantiasa bereksperimen, mencari peluang baru, dan menemukan inovasi meskipun dapat menimbulkan resiko berhasil atau gagal. Lalu yang kedua, perhatian terhadap detail, menghargai hal-hal yang dapat diduga sebelumnya, kecermatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi ke hasil atau keluaran, menekankan pentingnya hasil dan pencapaian tujuan organisasi daripada proses atau cara-cara yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat, orientasi ke orang, memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap orang-orang sebagai makhluk yang memiliki harga diri dan hak sosial. Lalu yang kelima, orientasi tim, yaitu bekerja secara terorganisir dalam kelompok-kelompok kerja atau teamwork, sangat dipentingkan dalam perusahaan yang memiliki budaya berorientasi tim. Yang keenam, keagresifan. Para pegawai dalam perusahaan yang memiliki ciri agresif ini umumnya didorong untuk berperilaku aktif dan memiliki semangat kompetensi baik dengan pegawai lain dalam perusahaan itu maupun dengan pegawai dalam perusahaan pesaing. Selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir, stabilitas. Perusahaan mendukung status quo di mana kegiatan-kegiatan perusahaan yang bersifat aman, terjamin, pasti dan tidak menimbulkan goncangan-goncangan lebih dihargai dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang dianggap beresiko. Selanjutnya, perusahaan dan pergeseran budaya masyarakat. Pada saat ini harus diakui bahwa budaya lokal atau daerah perlahan-lahan mulai berubah, dan bahkan ada bagian-bagian tertentu yang hilang. Dan selanjutnya, diperkirakan jika suatu daerah tidak mampu mempertahankan budaya daerahnya, maka perlahan-lahan cara berpikir dan bersikap akan meninggalkan budaya daerahnya dan menerapkan konsep gaya budaya nasional. Ini terlihat secara perlahan-lahan masyarakat cenderung berpikir untuk menerapkan budaya nasional dalam tata kehidupan serta format bisnis yang dibangunnya. Seperti beberapa menu makanan dan tata budaya lokal mulai terasa asing diterapkan. Berikutnya, budaya global dan produk global. Budaya nasional sebenarnya adalah percampuran antara berbagai budaya lokal yang berada di negara tersebut, dan dalam proses selanjutnya budaya nasional akan mengalami penipisan perlahan-lahan
karena digantikan oleh budaya global. Dalam artian, jika budaya nasional tersebut tidak mampu mempertahankan nilai-nilai, norma-norma, konsep-konsep, dan lainnya terhadap masuknya budaya global, maka pastinya budaya nasional akan tergantikan oleh budaya global. Ada pendapat kritis yang mengemukakan atas semua ini, yaitu bahwa para pembisnis kita tidak memiliki tingkat kreativitas tinggi dalam meramu produk budaya Indonesia untuk dimodifikasi secara modern, seperti mengkonsep topi balkon dari Jawa sebagai topi bergaya modern, namun tetap tidak meninggalkan ciri khas keindonesiaannya. Termasuk pula baju adat dari berbagai daerah Nusantara ini sebagai baju yang memiliki sisi modern dan bisa dipakai oleh para mahasiswa ketika ingin kuliah dan berjalan-jalan di sore hari. Suatu hal yang secara tidak langsung harus kita sadari bahwa dengan menikmati produk global, maka lidah atau tubuh kita perlahan terbiasa menerapkan konsep global. Apalagi jika ditambah dengan media baik film dan buku-buku di berbagai sekolah serta universitas banyak yang berasal dari luar negeri. Maka itu semua mulai memberi pengaruh pada format berpikir dan mengambil keputusan dengan pandangan-pandangan secara global. Lambat laun ini bisa menyebabkan budaya lokal dan nasional pun akan terkikis secara perlahan-lahan. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh kasus dan solusi. Pada materi kali ini terdapat kasus seperti ini. Saat ini negara berkembang dan tidak terkecuali Indonesia menjadi salah satu pasar yang menggiurkan untuk masuknya produk yang berasal dari negara maju. Produk yang masuk tersebut meliputi barang dan jasa dengan segala jenisnya. Berbagai produk tersebut ternyata memiliki tingkatan penjualan yang tinggi. Ini disebabkan konsumen atau masyarakat Indonesia begitu antusias menyenangi produk dari luar tersebut. Kondisi ini lebih jauh telah merubah tatanan berpikir masyarakat dari konsumtif pada produk lokal ke produk berkelas internasional. Alasannya sederhana, karena produk internasional, khususnya dari negara maju, lebih berkualitas dan berkelas. Lebih jauh, ini telah berpengaruh kepada gaya hidup dan cara berpikir masyarakat Indonesia yang selama ini begitu sangat berbudaya Nusantara ke arah berpikir kapitalis. Memang harus diakui, masuknya produk fast food seperti burger, KFC, CFC, Hoka-Hoka Bento, Coca-Cola, Pepsi, dan berbagai jenis makanan lainnya telah menyebabkan lidah masyarakat Indonesia yang dahulunya makan kacang rebus, ketela rebus, kerak telur, mie lokal, minum bajigur, bandrek, cendol, es lilin, dan sebagainya mulai tersingkirkan. Seiring dengan promosi yang besar-besaran dilakukan oleh negara maju yang notabene mereka memiliki sumber dana yang besar dan mencukupi untuk melakukan itu. Kondisi ini sebenarnya juga terjadi pada produk jasa seperti masuknya bank asing dan pesawat Air Asia ke beberapa wilayah penerbangan domestik Indonesia seperti dari Medan ke Bandung, Bandung ke Denpasar, dan berbagai tempat lainnya yang terus pasti akan terjadi, termasuk pada komoditi seperti beras dan gula dari Thailand, daging sapi dari Australia, dan berbagai jenis komoditi lainnya. Persoalan semakin menjadi kompleks ketika pembisnis kita menutup bisnis dengan produk khas budaya Indonesia menjadi berjualan fast food yang berasal dari Amerika. Penjual sembako lebih menerima beras dan gula dari Thailand, dan toko kain lebih menjual kain dari Cina daripada produk dari dalam negeri. Dengan alasan produk asing lebih diminati dan keuntungannya juga lebih tinggi. Ini semakin parah pada saat pedagang tersebut juga ikut mempromosikan produk asing tersebut ke berbagai media cetak maupun elektronik. Dan jika kondisi ini terus dibiarkan, maka produsen dalam negeri akan kehilangan pangsa pasar di dalam negeri sendiri. Karena pedagang dan penjual telah membeli produk dari luar semua. Dan dari kasus ini, maka berikanlah solusi apa yang harus dilakukan. Berikan penjelasan kamu dari segi pendekatan budaya yang beretika bisnis. Berikut ini adalah solusi yang bisa kita berikan untuk kasus sebelumnya.
Ada pendapat kritis yang mengemukakan atas semua ini, yaitu bahwa para pembisnis tidak memiliki tingkat kreativitas tinggi dalam meramu produk budaya Indonesia untuk dimodifikasi secara modern, seperti mengkonsul topi belangkon dari Jawa sebagai topi bergaya, namun tetap tidak meninggalkan ciri khas keindonesiaan. Termasuk juga baju adat dari berbagai daerah Nusantara ini, sebagai baju yang memiliki sisi modern dan bisa dipakai oleh para mahasiswa ketika ingin kuliah dan berjalan-jalan di sore hari. Orang-orang kritis adalah mereka yang mampu untuk bertahan, bahkan mereka cenderung untuk terus mengembangkan ide-idenya. Pasar juga membutuhkan orang-orang yang kreatif. Artinya, di Indonesia saat ini jumlah orang kritis masih dianggap sedikit. Karena itu, produk asing bisa masuk dan mengubah persepsi konsumen Indonesia untuk berpindah membeli produk asing. Peran pemerintah juga menjadi penting untuk membatasi masuknya produk impor secara bebas. Produk impor boleh masuk, namun semua itu sifatnya bertahap. Artinya, dengan jenis-jenis tertentu yang dibolehkan dan belum dibolehkan dengan alasan untuk melindungi industri dan pebisnis lokal, beberapa produk yang dibolehkan masuk dianggap produk lokal sudah memiliki daya saing dengan produk impor. Maka solusi yang paling konstruktif yang bisa diberikan adalah diharapkan para pembisnis domestik untuk meningkatkan kreativitas dalam menciptakan produk, termasuk tetap mempertahankan nilai-nilai budaya nasional di dalamnya. Baik teman-teman, sekian pembahasan kami tentang budaya dan etika bisnis. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.